energi yang semua harus saling mendukung biar mencapai target yang maksimal. Oke, geser lagi di sini saya akan menaruh di sini ada yang berbeda mas. Menurut mas tersebut gimana yang ini? Kalau dari pengamatan saya dari badan itu sudah bagus, bentuk iga ini kan igo yang mudah. Nah, iga yang ini kan nanti kalau besar itu kan otomatis dia bisa menopang daging yang lebih banyak. Otomatis kalau daging lebih banyak itu bobotnya juga lebih berat. Terus untuk ini kiwahan, kiwahannya yang lebih bagus, karena bersesuaian dengan kiwahannya. Kalau sudah masuk orang atau baru dan masih lokal nanti saya kurang prediksi. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi karakteristik untuk lokal sendiri ada pada ekor dan kuping. Kupingnya juga berpanjang dan nggak melicin. Kemudian tanduknya juga ada bagus. Kalau umurnya siapa ya? Oh, yang masih loh. Dengan rasa tadi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kalau begini kita lihat ambing susu itu harus normal, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, normal. Jadi kan sama mas ya, biasanya sama ya. Saya sedikit memberikan tambahan untuk apa namanya kepala untuk babon atau dorong atau begini itu karakteristiknya berbeda dengan jenis jantan. Kalau teman-teman nyari domba jantan yang pokoknya gede, hidungnya besar, tidak akan pernah menemukan domba betina. Tapi biasa yang betina lebih ke arah gendong. Jadi kepalanya di sini, di ujung di atas hidungnya ini gendong. Seperti itu. Itu yang karakteristik yang bagus termasuk penilaiannya. Dan ilmu detailnya kalau untuk yang benar itu saya senang yang ada lencernya di mana ujung atas kepala ini ya. Karena biasanya kalau ada lencernya lencernya ini multikan biasanya anaknya punya tanduk seperti itu. Itu yuk kita geser ke babon. Pengamatan saya kalau tulangnya sih lumayan bagus, untuk kaki-kaki saya ini udah jelek. Sama ini mas kondisi BTS-nya terlalu benar ya. Jadi kalau untuk kehidupan ini kurang apa gitu, kurang itu badannya terlalu gemuk, nanti banyak resiko. Ya ini kan BTS-nya terlalu tinggi. Jadi nanti resikonya kalau mau bentuk badannya rusak. Untuk betina benar yang disampaikan Mas itu adalah untuk betina itu rata-rata jangan sampai obesitas atau terlalu gemuk. Kenapa? Resikonya tinggi ketika nanti digunakan untuk breeding. Resikonya tinggi. Kemudian mungkin ada pernyataan dari teman-teman atau pernah yang mengalami Mas punya gemuk yo fine baik. Nah, 1 banding berapa? Saya bilangnya seperti itu. Jadi kita bicara soal resiko, jadi kita bicara apakah sama ya seperti orang ya, mohon maaf sebelumnya body shaming ya. Untuk perempuan yang gemuk itu rata-rata pasti oleh dokter disarankan untuk diet sebelum program kehamilan. Sama sebenarnya ketika dengan
domba sendiri ketika domba itu tumbuh resikonya juga sangat tinggi dalam proses main kelahirannya. Walaupun ada juga domba yang gemuk kemudian kelahirannya tidak normal. Dan resiko yang kedua ada di kaki, tulangan kaki. Biasanya domba yang gemuk, terutama betina, itu pasti kaki belakangnya jelek. Peyak ya Mas ya. Peyak seperti itu. Nah ini juga resiko. Saya sendiri pernah mengalami domba terlalu gemuk akhirnya ambruk dan mati. Jadi dombanya gede, anaknya gede, bapaknya apik, ibunya apik, cuman karena saya sendiri yang senang ngelemoknya akhirnya ngelemon, akhirnya ambruk dan Lebu sama mati gitu. Oke, seperti itu. Geser lagi, ada lagi. Ini ada satu diri di depan saya. Nah ini salah satu sebenarnya contoh yang bagus ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini karakteristiknya bagus ya. Kita fair aja untuk sinau ya. Satu, jarang banget ada domba lokal punya tanduk. Tuh, artinya walaupun ini sudah ada genetiknya garut, nggak apa-apa, tapi kupingnya sudah koploh, sudah panjang. Dua, posturnya panjang, tinggi, dan ekornya juga sudah tipis, dan kepalanya jenong. Saya senangnya di sini adalah kepalanya besar jenong. Senang ditumbas Mas. Oleh kok Mas? Oleh. Teman-teman kalau untuk mau breeding itu usahakan jangan terlalu gemuk kayak yang tadi gitu. Itu buat kontes barang juga penilaiannya kurang Mas. Jadi mungkin segini agak digemukin sedikit, itu kalau buat kontes sih masuk. Breeding juga oke. Terus untuk panjangnya juga oke, kalau ekor juga oke. Overall sih bagus Mas. Overall bagus ya. Ini punya siapa? Yang siapa ini? Oh punya Pak Slamet dari Magelang. Jauh-jauh dari Magelang. Oke, ya Pak Slamet ya. Oke, bagus. Oke, jadi ini salah satu contoh domba dere yang bagus itu seperti ini. Ini anaknya yang mana Pak Slamet? Ini pejantannya yang mana? Oh di rumah, bukan yang itu ya? Nah, oke, taruh itu yang juara. Jadi teman-teman, tolong hilangkan perspektif ketika kita bermain di domba seni lokal. Itu bukan berarti yang paling gede, paling gemuk, kemudian dia paling juara. Tidak semacam itu. Tetapi kita akan lihat dari sisi keserasiannya. Ada juga kita akan lihat dari sisi kakinya. Jadi kemarin sering banget yang sudah berjalan di Jawa Tengah, terutama wedhus kuwi kalahe nggon apa masuk gedene sakmono. Nah, saya bilang kalahnya ada di kaki, ada di bentuk perut. Jadi jangan dianggap bahwa ketika bentuk perutnya jembling lemu, kemudian dia akan pasti menang. Tidak. Kalau kita melihat dari parameter domba, ibaratnya kontes serasian domba yang atau kalau kita perumpamakan aja lah seperti orang itu kan sing kira-kira wangun disawangi sing sispek apa sing lemu, kan pasti akan milih yang sispek seperti itu. Sama dengan domba itu juga yang bagus itu yang seperti apa, yang proporsional badannya, kenceng dagingannya, kemudian keserasiannya juga dapat, gantengnya juga dapat. Jadi seperti itu. Itu saya sepakat Mas itu. Jadi saya lupa tadi menyampaikan bahwa domba yang kontes, yang seni itu bukan berarti domba yang paling gede itu paling menang. Seperti itu. Itu. Oke, geser lagi. Ada 3 tahun, masih dari Imogiri, dari 3 tahunan ya. Jadi kalau garut itu memang, nah ini saya sampaikan tadi yang saya sampaikan
karakteristiknya ada di Tanduk. telinga, daun telinga dan tanduknya ini luar biasa, gede banget. Gede banget karena memang karakteristiknya adalah domba aduan. Dan memang untuk domba Garut itu karakternya adalah orang sering melihatnya gede di ada namanya tanduk leang, ada namanya tanduk untuk tali maupun untuk gadang seperti itu ya. Dan kaki dari Garut itu karakternya gede, kokoh, besar karena memang untuk domba aduan. Dan domba Garut yang saya sampaikan ini juga bukan domba murni, artinya ini sudah cross. Jadi dari berbagai macam jenis domba, saya nggak tahu ada yang bilang dari Afrika, ada yang bilang dari mana, dari dan lain sebagainya. Memang, tetapi ini memang adalah domba cross yang kemudian dilegalkan atau disahkan menjadi ikonik dari Jawa Barat seperti itu. Nah, harapan kami di wilayah Jogja dan DIY dan Jawa Tengah ini kita punya ikonik yaitu domba seni lokal itu seni seperti itu. Sebenarnya lebih mengkomparasikannya seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi dianggap sebagai domba kasta kedua, domba sayur, domba yang ibaratnya hanya dikatakan sebagai domba belean, tetapi kita nanti ke depan kita sudah bisa masuk ke ranah yang lebih baik lagi. Komentar Mas Restu dari domba Garut ini.